Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat teman-teman semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading ya. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. So, selamat bergabung. Terima kasih banyak untuk yang baru datang, yang baru mengklik video ini, baru tahu apa sih ini channel. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Ini channel pembacaan tarot tentang percintaan, general reading, oke? Jadi teman-teman semuanya yang baru aja tahu soal channel ini, di sini tentang percintaan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Silakan menyimak, dan hari ini energi seseorang yang sekarang mungkin orang ini sedang kamu pikirkan. Seperti apa ya perasaannya dia ke kamu? Yuk kita mulai aja. Check it out. Teman-teman semuanya, pinjam energinya. Oke, siap. Tarik nafas. Bayangkan wajah seseorang yang saat ini mau kita ambil energinya. Bayangkan seseorang yang saat ini sangat spesial di dalam hati kamu. Bayangkan seperti apa saat ini seseorang ini. Kamu ingat dengan wajahnya, kamu ingat dengan suaranya, dengan matanya. Ya, tarik ya. Seperti apa orang ini punya perasaan kepada kamu. The Hangman, Eight of Wands, Knight of Swords, Seven of Cups, Nine of Swords, Eight of Pentacle, dan ada Two of Pentacle di bottom of the decknya ya. Sepertinya dia lagi kebingungan dengan sikap kamu saat ini. Kamu kepikiran dia, tapi kamu sendiri memberikan energi kebingungan sama dia ya. Yuk kita baca ya. Seseorang yang saat ini mungkin sedang kamu ingat orang ini seperti apa ya ke kamu rasanya dia. Di sini ada The Hangman. Sebenarnya posisi dia di dalam hubungan ini tuh nggak enak banget buat dia. Dia sendiri kayak ketergantungan banget sama kamu, bahkan dalam kondisi yang nggak masuk akal ataupun juga kayak nggak mungkin gitu. Tapi dia pengen kamu, menginginkan kamu orang ini, ya. Biarpun di PHP-in, biarpun digantung, biarpun nggak jelas, tapi dia sayang, tapi dia pengen sama kamu, dia nggak mau beranjak pergi dari kamu ya. Itu yang aku lihat. Dan The Hangman di sini juga menggambarkan si suasana hatinya yang lagi pasrah gitu loh. Gimana pun dia sekarang ini gitu ya kondisinya, gimana pun sikap kamu, diri kamu terhadap dia, dia pasrah gitu loh. Dia pasrah ya. Dia pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hubungan yang saat ini sedang dia pikirin juga ya. Kedepannya akan seperti apa, dia kayak ya udah nggak banyak pikiran lagi, udah nggak banyak ngebatin lagi, udah pasrah aja gitu loh. Ya, udah pasrah aja, gimana terserah gimana kamu, gimana semesta. Yang jelas dia nggak bisa memutuskan hubungan sama kamu meskipun dia saat ini digantung, karena emang dia sangat ketergantungan sama kamu ya guys ya. Dan di sini ada Eight of Wands. Orang ini sekarang ini rasanya ke kamu tuh lagi kangen banget, pengen ketemu sama kamu. Ada rasa rindu yang menggebu-gebu yang udah lama banget dia rasakan, dan sampai dengan detik ini rasa rindunya ini nggak bisa pergi, nggak bisa hilang. Ya, dia kepingin banget ketemu sama kamu, ingin sekali berkomunikasi dengan kamu. Dan orang ini memang bertekad bulat, bahkan emang udah kayak apa ya, kayak gini. Misalkan ada sesuatu yang menghalangi dia, dia udah nggak peduli. Dia pengen kamu, dia mau kamu. Terserah kamu mau nolak dia segimana, ngediemin dia kayak apa, tapi dia sayang sama kamu, dia pengenin kamu gitu. Untuk saat ini yang bisa dia lakukan adalah dia pengen ngejar kamu. Kalau kamu semakin diam, semakin jauh, semakin gak ingin, dia tetap pengennya ke kamu. Ya, cara dia seperti ini mungkin juga membuat dia ini terluka dan pasrah gitu loh. Ya, tapi dia mau berusaha di sini, nggak mau ninggalin kamu. Orang ini memang juga sebenarnya bingung dengan usaha yang dia lakukan, tidak juga apa ya, seperti membuahkan hasil. Ya, bingung gitu. Jadi dia lagi cari akal, lagi cari cara supaya dia bisa ngedapetin hati kamu lagi,
biar dia bisa dapat ketemu sama kamu, biar dia bisa mendapatkan kamu selamanya. Dia lagi bingung jalan apa sih yang mesti harus dia ambil nih, ya. Ada di sini salah, ke sana salah, ke mundur salah. Dia memang nggak bisa ke depan bergerak ya, karena memang mungkin juga ujiannya dahsyat. Dia juga nggak bisa mundur karena udah jauh, dia nggak bisa ke kiri ke kanan karena emang dia maunya ke kamu. Untuk saat ini yang aku lihat dia memang sangat kebingungan banget cara apa gitu. Seandainya ada satu mukjizat mungkin yang bisa diberikan Tuhan kepada dia untuk bisa ngedapetin kamu, dan supaya kamu juga percaya akan perasaan yang dia rasakan sama kamu, supaya kamu nggak ngeraguin dia. Dia pingin dapat jalan. Mungkin saat ini kamu melihat kondisi dia yang membingungkan sehingga kamu juga memilih untuk sepertinya tidak bersuara, tidak menjawab gitu ya perasaan dia, sehingga di sini pun dia sekaya berjuang guys, buat ngasih tahu kalau dia ini nggak bisa tanpa kamu, kalau dia ini nggak mungkin gitu loh bisa bahagia tanpa kamu. Dia bingung jalan apa gitu yang mesti bikin kamu ini percaya dengan rasa cinta yang dia punya, sedangkan dia di sini kayak nggak punya jalan gitu. Banyak halangan ujian dia sendiri, kayak dirinya pribadi ini ujiannya segambreng gitu. Ya makanya mungkin ini juga yang membuat kamu diam gitu loh, berpikir ya menerima dia atau bagaimana. Tapi ya dia sampai dengan detik ini ya masih terus berjuang berpikir agar dia punya jalan untuk bisa ketemu sama kamu, untuk bisa ngedapetin kamu. Teman-teman lihat di situ ada 7 cups, ada 7 perasaan. Dia emang lagi bingung banget. Ini orang ini banyak masalah guys ya. Dalam kehidupannya sehari-hari orang ini tuh udah numpuk banget masalah, yang dulu, yang tengah-tengah, yang sekarang. Ini nggak kelar-kelar gitu loh. Sedangkan dia sendiri sebenarnya udah mumet banget dengan dirinya sendiri dan pengen segera berbahagia bersama dengan kamu, tapi gimana gitu caranya. Sedangkan semua ini harus dia selesaikan satu-satu, kalau enggak ya ada masalah ke depannya sama kamu. Makanya di sini kayak dia ini ya udah gitu ya, pasrah aja, yang penting dia nggak berhenti ngejar kamu, yang penting dia nggak berhenti gitu loh, maksudnya, apa ya, kayak nggak hilang cintanya sama kamu, selama dia tahu kamu masih sayang sama dia, selama itu juga dia masih terus punya komitmen kepada kamu untuk bisa serius, untuk bisa nikah sama kamu, untuk bisa ngedapetin kamu. So aku lihat orang ini bener-bener kayak udah capek banget sebenarnya, udah frustasi ya. Apakah jalan yang dia ambil ini akan menentukan hasil dan akan membuat kamu jadi milik dia? Karena ya udah dia ngerasain banget kok gitu perjalanan bagaimana dia ngedapetin kamu ini, kayak banyak lika-likunya, kayak kamu juga di sini memperlihatkan bahwa kamu seakan-akan kayak ngegantung dia, kayak nggak jelas gitu. Makanya dia pasrah aja, nggak mau berucap, nggak mau ngomong sesuatu karena dia juga nggak mau hubungan ini berakhir. Walaupun dia dalam kebingungan karena sikap kamu, karena respon kamu sekarang sudah berbeda, tapi dia kayak masih bersikuku, bersikuat pengen bagaimana caranya, mikir gitu ya, sampai mungkin dia kurang tidur, mungkin juga udah lama ini nggak bisa istirahat ya, nggak bisa tenang pikirannya. Ya karena ambisi banget orang ini guys, pengen dapetin kamu. Aku ngerasa banyak penyesalan yang terjadi di dalam hidupnya saat ini, ya mungkin ada kesalahan dia di masa lalu yang telah membuat kamu jadi seperti ini. Yang membuat dia saat ini juga akhirnya apa? Nggak bisa nentuin pilihan, gitu loh ya. Dia berat banget gitu, karena halangan dia tuh banyak. Karena ini juga halangannya dibuat oleh dirinya sendiri yang membuat akhirnya kamu bersikap tidak jelas kepada seseorang ini. Dan dia sampai dengan detik ini kayak nyesel banget, nyesel senyesal-nyesalnya sudah membuat jalan hubungan kalian jadi bingung seperti saat ini ya. Dan untuk saat ini memang dia lagi fokus banget ya, gimana caranya dia bisa ngedapetin kamu, dia mau cuekin kamu dulu. Jadi ini adalah satu-satunya cara dia untuk bisa membuat kamu merespon usaha dia. Oke, usaha dia apa? Mungkin dia udah telepon kamu, udah ngechat kamu, udah ngapa-ngapain mungkin ya di media sosial, tapi kamu nggak ngerespon dia. Jadi cara dia adalah pingin banget mungkin ngeblokir kamu, ataupun dia mau nyuekin kamu supaya kamu ngejar dia.
So, ini dilakukan bukan karena dia pengen ngejauhin kamu, bikin kamu terluka atau membuat keputusan di kamu sepihak untuk memutuskan hubungan sama dia, tetapi dia ingin lihat kamu kayak gimana sih reaksinya kalau dia cuekin kamu, gitu ya. Aku ngeliatin dia memang lagi fokus banget buat ngerjar kamu, pengen tahu aja mungkin udah seminggu ini, 8 hari ini ya, kamu sangat susah banget dihubungin, susah diajak ketemuan, dan dia pengen tahu nih ya, lebih jelasnya kayak gimana sih kamu ke dia. Akhirnya dia pun ikut nyuekin kamu di sini. Eight of Pentacle, akhirnya dia coba alihkan kesibukan di tempat pekerjaannya dia, ataupun juga mungkin dia punya hobi, punya kesibukan lain untuk bisa mengurangi stresnya dia mikirin kamu, untuk mengurangi rindunya dia sama kamu. Yang sampai sekarang membuat dia bingung adalah sikap kamu sama dia. Kalau kamu udah nggak pengen, kamu nggak ngomong gitu ya kan. Dan dia juga nggak mau nanyain, dia takut gitu loh. Kamu benar-benar sampai memutuskan hubungan yang ada di antara kalian, sehingga dia di sini hanya bisa diam dengan kebingungan yang dia punya saat ini, unek-unek yang dia simpan sendiri tentang sikap kamu terhadap dia beberapa hari belakangan ini. So, pasti karena dia juga memang sedang dalam keadaan yang kurang baik dalam hal finansial. Ini juga mungkin jadi penilaian buat kamu terhadap seseorang ini ya, untuk kamu menerima perasaan cinta dan kesungguhan cinta yang dia punya. Mungkin kamu juga punya pengalaman dalam perjalanan asmara di antara kalian yang membuat kamu pada akhirnya menggantung perasaan dia. Ya mungkin karena awalnya dia juga yang salah gitu loh. Ya, pertama mungkin dia kurang tegas dalam hubungan ini. Yang kedua, mungkin karena jarak juga dan komunikasi yang rusak di hubungan kalian, sehingga saat ini antara kamu dan dia sudah berjarak yang akhirnya membuat dirinya kesulitan untuk bisa ya mengetahui perasaan kamu sekarang seperti apa. Padahal ini belum putus guys, cuman kamunya ini loh kayak kadang baik, kadang enggak. Energinya kayak gitu yang aku lihat ya di 6 tebaran kartu ini, yang membuat dia bingung atas sikap kamu. Mau ditinggalin dia sayang banget sama kamu, bahkan emang pengen banget memiliki kamu ya. Enggak ditinggalin kok dia kayak disiksa, kayak ngerasa bukan siapa-siapanya kamu. Jadi gimana guys ya, dia memang ada kesalahan ini yang membuat dia saat ini ya nggak bisa ngomong sama kamu terus terang, takut kamunya marah, takut kamu memutuskan hubungan di saat emosi. Akhirnya dia hanya bisa telan ataupun juga simpan sendiri rasa ragu atau bingungnya dia atas diri kamu yang nggak ngerespon dia. Atau karena dia mungkin nggak punya uang, entah karena dia ini mungkin awalnya bikin kamu juga stres, akhirnya pada saat kamu sudah mempunyai kekuatan untuk bisa nyuekin dia, dia yang akhirnya jadi kayak kelimpungan gitu loh, kecarian sama kamu, dan dia juga mengakui bahwa dia ada kelemahan. Sehingga dia pun juga nggak bisa membuat kamu percaya dengan rasa cinta yang dia punya ke kamu. Kelemahannya apa? Mungkin dia kurang effort sama kamu, kurang ngasih materi, ya, kurang ngasih perhatian sama kamu. Sehingga kamu di sini kayak sering banget nyuekin dia. Ya, bukan karena kamu ini benci sama dia, tapi kamu ngerasa, ah udah nggak ada yang bisa diharapin dari orang ini. Mungkin kamu sudah berkali-kali ngasih tahu dia, tapi dia nggak pernah ngerti sama kamu gitu ya kan. Jadi sekarang keadaannya berbalik. Jadi pada saat kamu cuek sama dia gitu ya, berubah sikapnya sama dia ngerasa, kok kayaknya gue nggak dicintai, nggak disayangin, gimana ini, udah pasrah dia. Dia ngerasa perjuangannya banyak gitu ya, tapi dia sempat menyesal guys. Dia sempat menyesal karena emang ini juga semua atas ulah yang dia buat ke kamu, sehingga dia pun saat ini kayak nerima hasil dari sikap dia selama ini sama kamu ya. Oke, orang ini sepertinya memang sedang ngerasa gini, frustasi lah gitu ya. Kayaknya mungkin juga karena gue ini pelit kali masalah uang gitu ya. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi apakah karena uang ataukah karena ada siapa yang membuat komunikasi kalian ini nggak lancar? Ya, di sini dia bingung guys. Ini nomor 2 ini muncul ya.
Sebenarnya dia masih pengen romantis, pengen baik, pengen stabil hubungannya sama kamu, tapi iya diakui dia kurang effort. Dia kurang perhatian, kurang memberikan materi. Kan materi itu adalah salah satu mungkin penguat hubungan cinta di antara kalian. Di kartu tebaran ini loh ya. Aku ngeliat di akhir dari tebaran kartu ini bahwa dia ini kurang ngasih materinya sama kamu. Jadi nyangka lah kamu ini, dia ini nggak sayang. Ya emang sih kalian udah jadian, udah jadi satu, udah mungkin ya, tapi kalau nggak ada perhatian ini gimana kamu mau sayang sama dia gitu ya. Akhirnya ini yang membuat dia bingung kenapa gitu. Ya kamu seperti ini dia pengen banget romantisan sama kamu, pengen jalan bareng sama kamu, pengen ngobrol banyak yang pokoknya yang romantis-romantis sama kamu, tapi dia ngelihat sadar bahwa kamu berubah, pasrah. Dia ngerasa dia kamu salah terus gitu ya. Di sini ya. Ya udah, tapi dia nggak pernah mau buat ninggalin kamu. Dia membiarkan kamu dengan sikap kamu yang seperti ini. Diam, dia cuman bingung aja di sini, guys. Apalagi sih yang mesti gue bilang, yang mesti gue lakukan ke kamu? Padahal sebenarnya ada cara yang paling baik, yaitu apa? Ya kasih materi gitu ya. Karena kayaknya kamu sini ada masalah materi sama dia, ya. Jadi kurang kurang gembira hidupnya, ya kurang materi dan komunikasinya jadi jelek ya. Itu yang aku lihat, seseorang yang saat ini kamu pikirkan seperti apa perasaannya sama kamu ya kayak gini. Tapi dia memang ini loh guys, kayak orangnya emang rajin kerja sih ya. Orangnya memang termasuk yang suka duit juga. Cuman emang iya orangnya kayak sedikit pelit ya di Two of Pentacles. Kayak sayang gitu loh. Sayang loh guys ngasih ke kamu itu karena dia kayak ngerasa habis banyak gitu loh ya. Dia juga termasuknya mata ya apa ya kayak mata duitan gitu juga guys. Jadi ya pengennya dia dapat terus dari kamu. Kita lihat ya ke depannya hubungan kamu sama dia akan seperti apa. Hubungan kamu sama dia ke depannya akan seperti apa. Waduh. Ya, hubungannya liatin. Kedepannya ya kayak digantung aja. Sebenarnya dia kalau kalian belum menikah, ini orang pengen cepat menikah loh ya. Sayang banget sama kamu ini orang sayang banget sama kamu. Cuman mungkin keadaan kalian nih, keadaan hubungan kalian nggak tahu ya, tapi kamu kan yang ngejalanin hubungan. Tapi kalau aku prediksi di kartu ini, di dua tebaran kartu ini, aku ngelihatnya kayak dia sebenarnya sudah siap lahir dan batin untuk bisa menikah dengan kamu. Ya, ini khusus buat teman-teman yang mungkin nanyain seperti apa sih rasanya dia ke kamu. Dia sebenarnya lahir batin sudah siap menikah sama kamu. Ini semuanya tergantung sama kamu, pemikiran kamu dan bagaimana keputusan kamu aja. Ya. Terus dia juga di sini ya sama kamu ngerasain bahagia gitu. Kedepannya akan seperti apa? Kalian akan terus bersama. Rasanya dia ke kamu tuh ya seperti itu. Kalau kehilangan kamu tuh dia masih belum pengen. Ya, sayang banget sama kamu dan kamu ini membawa keberuntungan buat dia. Ya. Jadi hadirnya kamu dalam kehidupannya dia itu juga memberikan keberuntungan, memberikan mungkin kelancaran dalam hal rezeki atau hal lainnya yang membawa hidup dia ini jauh lebih baik dari dulu dan sekarang beda banget, mungkin lebih enak gitu hidupnya. Ini juga mungkin ada pengetahuan, ada pengalaman yang udah kamu kasih ke dia dan membuat dia ini sekarang jauh lebih baik dari dulu, dari sebelumnya, dari pertama kali kalian ketemu. Sekarang nih mungkin secara ekonomi dia udah lebih baik gitu ya. Dan di sini aku ngelihatnya memang sebenarnya ya dia ini butuh kamu terus karena kamu ini ada energi pembawa keberuntungan buat dia. Kalau kamu mau sadari ataupun kamu udah ngerti, coba aja kalau dalam masalah kamu kayak narik diri dari dia beberapa waktu atau pernah putus, kamu ngelihat bagaimana dia tanpa kamu ya. Dan aku lihat pada saat kalian ini bersama, pada saat kalian ini selalu harmonis, kehidupan keuangan dia ini bagus gitu. Bahkan kesehatan dia, bahkan juga dalam hal lainnya ini berpengaruh buat dia. Dia ngerasain banget kalau kamu ini adalah pembawa keberuntungan buat dia sehingga membuat dia ini ketergantungan sama kamu gitu. Rasanya dia ke kamu tuh seperti itu, guys. Ya. Dan
ada Two of Cups, dia tuh selalu butuh kamu, rasanya dia ini selalu butuh kamu, nggak tahu kenapa tapi dia selalu butuh kamu. Ya, dan kalau kamu yang ngomong tentang habis entah tentang apapun itu yang dia sedang masalahi, yang sedang dia pikirkan gitu ya, pasti beneran-beneran itu tuh ada jalan keluar, pasti benar-benar terjadi apa yang kamu prediksikin, apa yang kamu omongin. Sehingga dia tuh sangat ketergantungan sama kamu, selalu butuh kamu, selalu nanya ke kamu, bukannya karena dia ini nggak bisa apa-apa ya, tapi dia udah percaya gitu, udah nyaman, udah ngerasa kalau kamu ini adalah orang yang bisa memberikan petunjuk keberhasilan, kesuksesan buat dia, dia ngerasa kayak gitu. Orang ini yang sedang kamu pikirkan ini rasanya gimana ke kamu, dia butuh kamu terus. Ya dia nggak akan, mungkin pikiran kamu nggak komunikasi, dia kemana tuh akan seperti apa rasanya ke kamu, enggak berubah, masih sama. Justru sekarang dia malah lebih takut kehilangan kamu. Bahkan dia juga mungkin di sini mencoba untuk berdamai, karena dia pengen selalu bersama dengan kamu dan pengen memaklumi, pengen ngertiin kamu. Jadi dia di sini nggak ingin memberikan keriuhan, tidak ingin memberikan kepusingan sama kamu, sehingga dia banyak diam. Tapi satu hal yang pasti dia sayang sama kamu. Rasanya dia ke kamu tidak bisa kehilangan kamu, masih butuh kamu di sisinya dia saat ini. Bahkan kamu ini memberikan banyak solusi dari problem yang dia punya. Percaya nggak? Selalu aja kalau habis ngobrol sama kamu, habis ya mungkin bercanda lah kalau lagi ada masalah, hilang masalahnya, hilang negatifnya, hilang sakitnya. Bahkan banyak banget hal-hal yang enggak dia prediksi, dia bisa punya bisnis, dia bisa bisa ngejalanin ini itu semua dia ngerasa kayak ada feel ataupun juga kekuatan ya yang datangnya itu setiap kali dia mungkin inget sama kamu. Percaya nggak kamu kalau udah ngobrol sama dia, dia ini banyak banget loh ide-idenya. Sehingga dia ini makanya kayak ketergantungan banget sama kamu. Rasanya dia ke kamu tuh selalu kayak, apa ya, kayak berharap lah gitu, bahwa kamu ini punya perasaan yang sama seperti dia, ya. Dan aku ngeliat juga dia tuh selalu butuh bantuan kamu, dalam hal materi juga iya. Dirasanya dia ke kamu ya dia butuh kamu terus, sampai hal materi pun ya, perhatian kasih sayang gitu, dia ya pengennya dari kamu. Bahkan dia bisa memulai sesuatu hal yang baru, apapun itu, selalu idenya tuh datang setiap kali dia udah komunikasi sama kamu. Ada aja jalan keluarnya. Dan ini yang membuat dia ini nggak bisa, guys, jauh dari kamu. Setiap kali mungkin marahan, dia yang selalu duluan komunikasi. Dia yang selalu minta maaf duluan. Dan dia juga percaya gitu loh ya, bahwa kamu sebenarnya bukan membenci dia kalau kamu nggak duluan komunikasi. Tapi mungkin saja ada. Ya mungkin kamu perempuannya, dia laki-lakinya, dia pasti yang akan ngejar kamu. Dia ngertiin aja kayak gitu. Kalau dia perempuannya, kamu laki-lakinya, dia duluan. Ya karena mungkin ada sesuatu kebaikan yang kamu punya. Tapi juga bukan karena dia ini gampangan atau dia ini orang yang apa ya kayak mungkin cewek nggak pantas ya duluan. Tapi mungkin karena karakter kamu, sifat kamu yang membuat dia itu jadi berani ngeduluin. Ya bukan karena ada sesuatu yang, apa ya, yang, "Ih apaan sih," walaupun mau dibilang nggak apa-apa, tergantung lakinya, tapi cewek nggak baik. Ya iya itu menurut pandangan kita ya, tapi yang aku lihat di sini, mungkin aja berbeda gitu, pemikiran si laki-lakinya kepada perempuannya beda, makanya perempuannya lebih berani. Dan aku lihat keberanian selalu muncul di saat ada pertengkaran, karena dia harus memulai duluan, meminta maaf duluan, untuk memperbaiki hubungan yang ada di antara kalian. Dan aku lihatnya memang dia itu nggak bisa jauh. Setiap kali berantem pasti baikannya cepet. Dan selalu aja cintanya tumbuh terus setiap kali kalian habis bertengkar atau berselisih paham. Ya, orang ini masih butuh kamu guys. Emang cinta sama kamu, bahkan di sini dia punya gairah ya, punya nafsu yang besar sama kamu. Karena selama ini dia ngerasa ya cuman kamu orang yang pas, ya energinya seimbang, mungkin juga gairahnya sama. Jadi disinilah ya dia tuh menerima kamu dengan apa adanya. Mungkin awalnya dia misal ya, dia melihat kamu dari fisik, dari pekerjaan gitu ya, dari keuangan. Tapi kesini-kesini dia udah butuh kamu aja udah gitu loh. Apa adanya kamu, yang penting kamu nggak pergi ninggalin dia aja.
Jadi udah nggak lihat lagi materi, udah nggak lihat lagi karir kamu, dia pengennya kamu, gitu. Dia udah cinta banget sama kamu, bahkan kayak jiwa raga kamu ya dia pengen dapetin itu, gitu ya. Dia yang jelas cinta banget dan ngerasa kayak, "Susah banget loh nggak ada kamu," gitu. Kayak, "Aneh banget sih nggak bisa lepasin energinya kamu di batinnya dia, keinget terus, kebayang terus, kelamun terus," ya. Jadi kayak kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, itu kayak dia ngobrol sama kamu, kayak ngerasa, ya kamu selalu ngintil dia dan kamu selalu dihadirkan oleh dia. Dan membuat dia saat ini bingung adalah rasanya dia ke kamu adalah sikapnya kamu ke dia. Ya, ini. Seseorang yang saat ini kamu pikirkan, rasanya dia ke kamu seperti ini saat ini ya. Dan dia juga kayak sedang menunggu sesuatu dari kamu. Mungkin kamu menjanjikan sesuatu kepada dia dan hal ini juga yang membuat dia sampai dengan detik ini masih sering kepikiran atau berharap bisa ketemu sama kamu atau ada jalan keluar mungkin yang bisa kamu berikan ya, karena dia mungkin lagi ada masalah, mungkin lagi ada problem dan kamu pernah ngejanjiin dan ini juga yang membuat dia akan mengejar kamu ya, main lagi janji kamu. Dan satu hal yang pasti guys, kalau orang ini emang ketergantungan sama kamu karena kamu ini penolong dan kamu ini ikhlas tulus dan terasa sama dia, sehingga seseorang ini tidak ingin kehilangan kamu, tapi dia bingung sama sikap kamu aja. Ya, dia sebetulnya guys nyaman aja hubungan sama kamu, cuman dia sikapnya bingung gini, takutnya ya kalau dia terlalu ngejar kamu dikiranya dia pengen dapetin uang kamu gitu ya, terus karena kamu punya karir bagus atau apa dia nggak mau kayak gitu. Tapi kalau dia ngejauhin kamu, dia takut kamu diambil orang, terus selama ini mungkin hubungannya udah panjang, perjalanannya udah lama gitu ya jalinannya dan udah kayak, apa ya, kayak twin flame lah, nggak bisa pisah gitu. Tiba-tiba kamu didapet sama yang lain, kayaknya nggak terima dianya. Makanya dia bingung banget saat ini sama kondisi sikap kamu kepada dia, seorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Seperti itu perasaannya yang dia rasa saat ini kepada kamu, ya. Dan kita lihat energi dari zodiak siapa aja. Di sini ada Aries, Sagittarius, ada Aquarius ya, ada Scorpio, lalu ada Gemini, ada Virgo, Aries lagi, Sagittarius, Cancer, Capricorn, lalu ada Gemini, Capricorn, dan ada Capricorn. Oke, saat ini sebenarnya dia apa ya, kalau aku lihat dari bottom of the deck-nya ya, sikap kamu itu kan yang cuek sama dia sekarang ya. Dia ini sebenarnya bisa aja ninggalin kamu, tapi nggak bisa. Paham ya teman-teman ya? Harusnya dia bisa ninggalin kamu karena kamu mungkin juga udah nggak komunikasi, tapi dianya nggak bisa. Keinget terus bayangan kamu, keinget terus mungkin dengan perjuangan atau apa yang pernah kalian lewati dan ini yang membuat dia nggak bisa jauh dari kamu dan dia juga nggak bisa maksa karena ya kan kamu yang ngerasain bahagia apa enggaknya sama dia sehingga dia hanya tergantung bagaimana kamu. Kalau kamu tanya gimana rasanya dia, ya dia nggak bisa kehilangan kamu. Tapi kalau kamu nggak mau bersama dia, dengan dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa, pasrah dianya. Pasrah aja gimana kamunya. So, orang ini masih berharap banget ada kejelasan dari kamu. Karena sampai dengan detik ini, seseorang ini terus memikirkan kamu karena dia sangat mengidam-idamkan kamu jadi pasangannya. Ambisi sebetulnya guys, pengen banget punya kamu ya. Oke, kita lihat untuk energi dari zodiak siapa, dari inisial siapa guys. Ada H, S, Q, X, L, N, E, C, D, A, M, R, G, O, P, T, K. Nah, ini dia guys ya. Cukup sampai di sini. Semuanya semoga sehat selalu, damai di hati. Jangan khawatir dengan seseorang yang saat ini nggak komunikasi. Dia masih sayang sama kamu. Kalau kamunya di sini udah nggak ada siapa-siapa, maksudnya gini, kamunya jomblo, kamunya sehat walafiat, ya dia juga sudah siap menikah dengan kamu. Tapi kalau ada something sama kamu, ya pasti jadinya kayak gini. Semua tergantung kamu yang menggantung hubungan ini. So, thank you semuanya. Selamat
selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.